Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwarianto sesuai dengan nama channel ini. Sebelum saya melanjutkan bahasan atau boleh dikatakan obrolan sendiri, kita panjatkan dulu puji dan syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Terutama nikmat bagi kita semua yang merasa sebagai umat Islam telah diberikan nikmat iman yang tidak setiap orang diberikan oleh Allah. Itulah nikmat yang hakiki yang tidak setiap orang mendapatkannya. Juga tak lupa kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang Maha Penyayang sudah terasa kasih sayang terhadap kita. Juga sholawat dan salam kita curahkan pada junjunan alam Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga pada ahlul bait atau para habaib yang dimana mereka mengalir dalam tubuhnya darah Rasulullah yang wajib kita hormat, kita bela, kita cinta. Sebelum kita lanjutkan lagi, sebenarnya saya ini adalah sebagai orang yang biasa-biasa aja. Saya bukan seorang tokoh, bukan seorang ustadz, walaupun pakaiannya pakai peci putih ya. Tapi saya tidak pernah duduk di sebuah pesantren, tidak pernah mengkaji ilmu secara mendalam, khusus dalam ilmu agama. Istilahnya saya ini bukanlah santri, bukan kiai apalagi yang disebut alim ulama. Tapi adalah saya ini orang biasa, seorang yang al-fakir, yang awam, yang biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa saja sebagaimana umumnya orang. Juga saya bukan seorang tokoh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh politik, apapun tokoh golongan. Saya tidak merasa itu. Kenapa saya di video ini mengupload atau membuat sebuah video dengan tujuan apa? Insya Allah tujuan ini adalah ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa saya ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Tapi saya ini hidup di dunia ini ya. Banyak melihat kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini membuat miris perasaan kita. Kita lihat sisi ekonomi kita yang begitulah, rasa sulit untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, barokah, sangatlah sulit di zaman ini. Begitu juga dalam pendidikan, kebudayaan dan politik. Udah sangat-sangat jauh berbeda. Kalau diingat kita masih kecil dulu, rasa begitu indah.
jauh dengan hari-hari yang kita alami sekarang ini. Terasa semakin berat, waktu begitu cepat. Juga kita melihat kejadian-kejadian alam, fenomena yang terjadi di alam kita ini, yang kita tempat ini. Bencana alam di mana-mana. Pembunuhan juga terjadi di mana-mana. Perselisihan dan pertikaian kelihatannya semakin hari semakin banyak. Masya Allah, Subhanallah, itu semua adalah kehendak Allah. Di sini kita mungkin insya Allah harus bersabar. Bersabar menghadapi ini, juga tidak lupa untuk selalu berdoa dan berjuang. Di sini saya mau garis bawahi atau mau fokuskan dalam sebuah kejadian akhir-akhir ini. Kalau kita dilihat di channel-channel YouTube yang lagi viral-viral, salah satu yang mau saya cermati, menurut pemahaman akal pikiran saya memang bisa dianggap sangat awam. Inilah kejadian yaitu yang sedang menimpa imam besar kita, Sayyidina Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Beliau dipandang oleh kita sebagai umat muslim yang memang mungkin tidak semuanya sepakat, tapi bagi pribadi saya melihat banyak yang mencintai beliau. Beliau dipandang adalah seorang tokoh yang berilmu tinggi. Maka berilmu tinggi adalah predikatnya alim ulama. Juga dia dipandang sebagai tokoh pejuang, mujahid, yang selalu berjuang menyuarakan hal-hal untuk perbaikan kebenaran, dan dia bermoto sepulang dari Makkatul Mukarramah adalah revolusi akhlak. Kita sepakat akhlak harus semakin baik, mengacu kepada akhlak Rasulullah SAW supaya kita selamat dunia dan akhirat. Juga beliau dipandang sebagai seorang yang mewarisi darah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya harus kita banggakan, harus kita hargai, harus kita cintai, dan harus kita hormati. Juga patuhi sebagai seorang imam besar. Kita harus patuh pada tuntunan beliau. Namun sayang sekarang beliau lagi mendapat ujian. Di mana ujian itu mungkin semua udah pada tahu berita tentang beliau. Di sini saya mencermati bukan dari sisi politik karena saya bukan orang politik. Dari sisi agama yang lebih dalam mungkin juga saya bukan ahlinya agama. Tapi dari sisi pemahaman saya yang insya Allah pemahaman itu mungkin alami. Alami artinya ya mengalir seadanya sesuai dengan kata hati nurani saya. Kalau dilihat-lihat kejadian-kejadian yang menimpa imam besar Habib Rizik Syihab, beliau sekarang lagi diuji begitu berat, sehingga di antara pengikut-pengikut beliau, kita ini berharap supaya beliau itu segera dibebaskan, segera mendapat kemerdekaan dalam hak-hak hidupnya. Cuman di sini kita sebagai orang yang lemah, bagaimana caranya membantu beliau? Kadang kita cuma bisa bersedih dan terharu. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang turun ke jalan menyuarakan keadaan itu bagus,
Itu juga saya sangat apresiasi baik para santri, para ulama, para tokoh, semacam kejadian kemarin malam di daerah Ciamis. Itu baik. Tapi saya berpikiran juga mungkin ada jalan lain untuk supaya beliau lebih cepat atau lebih cepat lah untuk mendapatkan kebebasannya. Sehingga berkumpul lagi di tengah-tengah kita untuk berdakwah, berjuang, bersilaturahmi dengan beliau. Kita udah merasakan kerinduan itu. Sekalipun saya itu tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung. Dan saya juga bukan tak pernah cuman kenal di ini aja di YouTube gitu. Saya berpikir tolong ini saya merasa buat diri saya ini sebuah solusi. Tapi kalau salah tolong dikoreksi. Juga postingan ini kalau dianggap bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat, tolong kita lakukan. Dan bila dianggap tidak ada manfaatnya sama sekali, maka tinggalkanlah. Di sini cuman kita berbagi perasaan, ekspresi, ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Saya berpikir dan saya mendapat suatu perasaan dalam batin dan terpikir, kenapa tidak ketika kita melihat beliau dalam keadaan penuh ujian itu, kita bisa membela dengan macam cara. Sebagai pengacara bisa membela beliau lewat pengadilan. Para alim ulama bisa dan para santri bisa membela beliau dengan menyuarakan keadilan juga dengan berdoa. Di sinilah ini kami cuman di sini bisa berdoa ya Habib. Berdoa kepada Allah supaya beliau cepat mendapatkan hak-haknya secara adil. Itulah kan harapan beliau. Kita doakan beliau. Cuman kami ingin menambahkan satu sisi dari doa biar beliau cepat dibebaskan. Ini persepsi saya aja. Kita berdoa meminta kepada Allah dengan segala macam cara, banyak bersolawat, banyak berzikir juga dengan wasilah-wasilah itu untuk segera minta kepada Allah itu beliau segera dibebaskan. Tapi jangan lupa ada satu hal menurut saya yang perlu kita lakukan setelah kita berdoa. Apa? Itu mari kita melaksanakan sedekah. Kita laksanakan sedekah yang kita mintakan kepada Allah dengan ikhlas. Sedekah itu pahalanya minta dibuktikan di dunia untuk Sayyidina Habib Rizik segera dibebaskan. Jadi sedekah itu pahalanya kita berikan kepada beliau untuk segera dibebaskan. Sebab apa? Saya mau mengasih satu ilustrasi saja. Saya pernah diceritakan oleh teman saya juga dianggap guru. Orang Indonesia atau orang manapun sebenarnya berdoa itu suatu hal yang biasa bagi seorang muslim. Tapi terkadang doa itu terasa lama, kita sering nunggu. Terasa susah, kadang-kadang merasa bosan atau karena belum terkabul. Padahal dalam doa kan Allah menyuruh untuk berdoa, tentu Allah mengkabulkan. Tapi kadang-kadang kenyataan kita merasa lama. Maka saya dikasih ilustrasi oleh teman saya.
satu ilustrasi yang memang masuk akal. Contoh, kita membutuhkan suatu hajat kepada Allah. Taruh kita membutuhkan harta benda yang menjadi kebutuhan kita, entah itu kekayaan. Ketika kita berdoa kepada Allah, banyak berzikir, bersolawat, ibaratkan kekayaan itu yang kita minta kepada Allah itu ada dalam sebuah kamar. Kamar itu terkunci. Sinilah. Sebuah kamar yang terkunci yang di dalamnya itu memang ada sesuatu yang kita pinta. Kita berdoa kepada Allah siang malam, habis sholat fardu, tahajud, duha, baca, dan segala macam lah cara kita lakukan berdoa. Kita sampai ke depan pintu kamar itu, yang di dalamnya ada sesuatu hal yang mau kita ambil. Tapi sayang seribu sayang, pintu itu terkunci. Kita tidak pernah mampu membukakan kunci itu. Kata beliau, guru saya, maka bukakanlah kunci itu dengan melakukan sedekah. Itu yang kurang lebih saya terima dari guru saya. Maka beramalah, bukalah pintu rezeki itu dengan sedekah. Maka jadi kita berdoa kepada Allah untuk meminta kebebasan yang menimpa atau musibah yang menimpa imam besar kita. Dan setelah kita berdoa, mari kita lakukan bersama-sama sedekah semampunya kita dengan ikhlas. Insya Allah akan segera memberikan jawaban. Kenapa demikian? Karena banyak kisah-kisah dari sedekah itu memang dahsyat sekali, saudara. Alhamdulillah, kami juga mendapat sebuah kisah, kalau nggak salah, Bal'am, seorang majusi yang hidup di Irak. Ceritanya, ada seorang jemaah haji. Ketika tidur di daerah Tanah Suci Mekah, beliau bermimpi ditemui Rasulullah. Dalam mimpi itu, setelah engkau pulang dari ibadah haji, maka tolong temui Bal'am di daerah Baghdad, kalau nggak salah, dan sampaikan salam saya, kata Rasulullah kepada beliau. Maka singkat kata, setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya, orang tersebut mencari yang namanya Bal'am itu. Maka setelah ketemu, dia terkaget dan terheran-heran. Ternyata yang disalami oleh Rasulullah itu adalah seorang majusi. Bukan sekedar majusi, dia mempunyai anak perempuan juga anak laki, yang dimana adik dan kakak itu dia kawinkan. Misal kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, maka dikawinkan, disilang. Satu adik kakak itu dikawinkan. Dan yang paling mengherankan, ada anaknya yang tercantik, malah dia kawin lagi sendiri, dikawin sama bapaknya. Itu kan barangkali yang membuat heran kita. Tapi kenapa kok Bal'am ini mendapat salam dari Rasulullah? Ternyata ada satu kebaikan. Dalam suatu hari, kata Bal'am, ada seorang janda yang memang dia itu miskin, mempunyai anak yang kebetulan dia mencari rezeki untuk bisa dimakan kemana-mana, tidak mendapatkan. Maka ketika mendapati rumah Bal'am, kebetulan Bal'am itu juga mungkin orang mampu atau orang kaya, wanita tersebut tidak mau memasuki rumahnya, tidak berani memintanya karena bukan seagama. Kelihatan oleh Bal'am mencurigakan, disangkanya dulunya itu perempuan itu
adalah seorang pencuri atau mata-mata. Maka ketika perempuan itu pergi lagi, Bal'am mengikutinya sampai dia mengintip, sampai rumahnya diintip, dilihatnya anak-anaknya yang lagi kelaparan. Maka anaknya juga bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah engkau telah berhasil meminjam uang kepada Bal'am?" Maka ibunya menjawab, "Jangankan meminjam, memasuki rumahnya juga ibu nggak berani, karena dia tidak seagama dengan kita." Maka percakapan mereka itu terdengar oleh Bal'am tadi. Kebetulan Bal'am ini punya sifat sosial yang tinggi, belas kasihan yang tinggi. Maka Bal'am mengatur hal itu. Dia pergi ke rumahnya membawa makanan sebanyak-banyaknya dan dia kasihkan kepada perempuan tadi dan keluarganya. Itulah kebaikan-kebaikan Bal'am sehingga mendapat salam dari Rasulullah. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam dan gak lama kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam. Husnul Khotimah. Itulah barangkali dahsyatnya sedekah yang perlu kita jalankan. Ini persepsi saya. Barangkali ada yang sependapat, mari kita jalankan, usahakan semampu kita. Kalau kita misalkan sekelas saya lah, orang yang memang kadang pas-pasan hidup ini, barangkali misal contoh mendapat barokah rezeki dari Allah 100.000, paling tidak 10.000 atau 20.000 kita kasihkan kepada yang membutuhkan. Tapi di sini juga saya pernah mendapat, tapi tolong nih, cerita Bal'am ini rasanya saya juga agak lupa-lupa ingat. Namanya juga mungkin salah, tapi tolong dikoreksi. Tapi lah secara ilustrasi, itulah dahsyatnya sedekah. Dahsyatnya sedekah sampai sejauh itu. Yang insya Allah kita laksanakan sama-sama. Tapi guru saya juga pernah bercerita, tolong sedekah itu adanya 8 asnaf itu. Pertama, asnaf yang tertinggi yang perlu kita kasih sedekah itu adalah alim ulama, guru kita, guru ngaji, orang yang mengajarkan ilmu agama. Sekalipun dia kaya, apa kita sedekah nggak apa-apa. Sebab apa kata dia? Sedekah satu kepada alim ulama, para habaib, akan Allah balas dengan 900.000. Sangat besar. Tingkat kedua, asnaf kedua adalah ibu bapak, terutama ibu. Ketika kita sedekah kepada ibu kita, ibu kandung, baik mertua atau yang dianggap ibu kita, satu dibalas 100.000. Ke bapak, satu, bapak ini bapak kandung atau bapak mertua atau yang dianggap bapak kita, satu dibalas 10.000. Baru kita ke yatim, musafir, fisabilillah. Nah, terakhir ini asnaf ini adalah fakir miskin, satu dibalas 10. Ini dahsyatnya sedekah. Bukan berarti kita memilah-milah, tapi itu saya cuma sekedar mendapat penjelasan dari guru saya dulu. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Nah, ini harapan kita. Jadi kita serahkan segala urusan yang menyangkut diri kita, saudara kita, apalagi guru kita ya. Kita laporkan aja kepada Allah, karena secara politik kita tidak mampu untuk menjelaskannya. Secara hukum juga saya bukan ahlinya. Cuma ini aja lah. Barangkali pemikiran saya yang sederhana ini. Dan saya yakin seorang ulama sekelas Imam besar Habib Rizik, dia itu udah mengorbankan segalanya demi agamanya, demi kecintaannya kepada agama.
sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim, cintanya kepada tanah air, yaitu mengorbankan segalanya. Ilmu dia amalkan, waktu dia luangkan, harta kekayaan dia udah impakan, udah sodakohkan. Saya yakin, dia itu ahlinya sodakoh. Sebab kalau kita lihat nih, Megamendung aja itu berapa banyak kekayaan beliau, keluarga beliau, jamaah beliau untuk membangun satu sarana yang disebut markas syariah itu. Itu satu bentuk bahwa beliau adalah seorang yang memang yang soleh, yang pasti mengimpakan itu dengan penuh rasa keikhlasan dan keimanan demi tujuan yang mulia. Tapi kenapa pertanyaannya? Seorang yang rajin sedekah kok ujiannya begitu? Itu adalah konsekuensi sebuah perjuangan. Konsekuensi sebuah perjuangan itulah beliau lah udah sering merasakannya. Sampai hijrah, dia dipenjarakan. Yang kita sedih dan miris melihatnya ya. Nah, jadi kita ambil sisi positif. Allah mudah saja membebaskan beliau. Karena beliau itu seorang yang alim, munfikin, yang memang bagus dari segala sisi. Beliau itu baik akhlaknya juga, insya Allah. Allah mudah saja membebaskan beliau, tapi Allah memberi kesempatan, barangkali memberi kesempatan kepada kita yang memang mencintai beliau untuk kontribusi sebagai umat Rasulullah yang mencintai anak cucunya, kontribusi ikut dalam memberikan jalan yang lebar bagi kebiasaan beliau dengan cara tadi berdoa dan bersodakoh, bersolat dan berzikir. Itu saja barangkali, karena saya ini bukan juga ahli bicara, tapi saya terdorong dengan ekspresi perasaan saya. Saya tuh merasa banyak dosa, ilmu agama juga rendah. Tapi barangkali ini mungkin mudah-mudahan jadi jalan kita untuk mendapat kesenangan Rasulullah. Sebab kita sedikit banyak mengkontribusikan pikiran dan waktu kita, juga harta kita, demi cinta kita kepada beliau dan anak cucunya. Demikian saja, mohon maaf bila ada kata-kata yang tersinggung. Juga dengan barokah sodako nih, tambahan saya sedikit. Jangan kita beranggapan pahala kita berikan kepada beliau untuk segera bebaskan. Jangan dikira akan hilang dari kita. Allah itu maha lembut, maha sempurna, maha tahu, maha rahman. Kita berharap juga yang membenci atau memusuhi beliau karena kebodohan atau karena kesombongan atau karena apapun, segera Allah bukakan taufik dan hidayah bagi mereka-mereka yang membenci beliau, berbalik menjadi menyayangi beliau, menjaga beliau, menghormati beliau, dan mentaati beliau. Itu harapan kita. Adapun kalau hati-hati mereka yang sudah membenci beliau, udah Allah kunci hatinya, kita tidak berdaya untuk membukakan taufik hidayah. Itu adalah hak prerogatif Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Kejadian apa yang seimbang atau setimpal, yang seadil-adilnya Allah akan timpakan kepada mereka yang membenci beliau, kalau mereka hatinya sudah terkunci. Tapi harapan bagi mereka yang membenci, dibukakan hatinya oleh Allah, balik menyayangi, menjaga, menghormati, mentaati, mentoladani segala ajakan beliau, kita turuti. Itu harapan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini tidak ada pihak yang tersinggung, karena tujuannya di sini adalah sekedar ekspresi dari kecintaan saya, khususnya Al-Fakir, kepada Imam Besar Said Syekh
Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.